Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Wanita itu telah terbang ke tengah formasi besar, dan suara mendengung yang berasal darinya meningkat beberapa kali lipat. Pada saat yang sama, fluktuasi spasial muncul di sekitarnya. Ruang yang diselimuti di bawah seluruh formasi besar mulai melengkung dan berubah bentuk, menunjukkan inisiasi urutan teleportasi. Dalam sekejap antek-antek gila telah keluar dari formasi pedang, itu telah kembali menjadi 72 pedang emas dan menghilang ke dalam tubuh Han Li dalam sekejap. Namun, karena ruang yang berputar dan melengkung, kecepatan terbang Han Li secara paksa dikurangi setengahnya. Ekspresi Han Li sedikit berubah, dan sebelum dia memiliki kesempatan untuk mengaktifkan sayap badai petirnya, serangan dari Raja Yaksa sudah menimpanya. Tinju yang telah dilemparkan dari jauh telah memunculkan proyeksi kepalan hijau besar di tengah ledakan yang bergemuruh. Proyeksi tinju menyerang langsung di bawah formasi cahaya, dan Han Li tertangkap tepat di garis bidiknya. Han Li tahu bahwa jika dia tidak menangani serangan ini terlebih dahulu, tidak akan ada cara baginya untuk melarikan diri. Karena itu, dia menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kedua tangannya ke udara, di mana selusin manik-manik emas dan perak segera ditembakkan. Baru saat itulah dia mengepakkan sayap badai petirnya dan menghilang di tempat. Detik berikutnya, dia muncul tepat di bawah pusat formasi sebelum menghilang ke dalamnya. Pada saat ini, hamparan luas cahaya merah yang melintas di udara juga menghantam sudut formasi besar dengan keras. Pada saat yang sama, manik-manik emas dan perak juga menghantam tonjolan tinju, dan keduanya meledak bersamaan. Cahaya merah tua yang gemilang menyala, menyebabkan seluruh formasi bergetar. Sementara itu, ledakan yang menghancurkan bumi meletus saat awan petir emas dan perak yang besar meledak, menyebar ke area dengan radius lebih dari 1000 km. Hembusan angin kencang menenggelamkan segalanya dalam sekejap mata. Fluktuasi spasial meletus di tepi awan petir, dan kedua Raja Yaksa muncul lagi. Kekuatan manik-manik petir mirip dengan serangan kekuatan penuh yang dilepaskan oleh selusin kultivator tempering ruang, dan bahkan mereka tidak berani menerobos dengan ceroboh ke awan petir. Karena itu, mereka hanya bisa menyerah pada rencana mereka untuk berteleportasi dan menyeret Han Li dan wanita itu keluar dari formasi. Selama waktu singkat penundaan oleh awan petir, cahaya cemerlang meletus dari formasi di langit. Mengikuti beberapa kilatan, seluruh formasi hancur dan menghilang. Kedua Raja Yaksa bergabung untuk menghalau awan petir sebelum muncul di pusat tempat formasi dulu. Di lokasi itu, hanya ada pelat formasi putih yang melayang di udara, penuh dengan retakan dan tidak memiliki ki spiritual. Salah satu Raja Yaksa meraih pelat formasi dan memeriksanya sebentar dengan ekspresi gelap sebelum melemparkannya ke rekannya. Ada sedikit semangat sejati ki di sana, sepertinya kita meremehkan dua kultivator manusia ini. Siapa yang mengira mereka memiliki harta teleportasi jarak jauh yang luar biasa? Raja Yaksa kedua menghela nafas setelah memeriksa pelat formasi. Aku juga tidak mengharapkan ini. Namun, untungnya, serangan terakhirku mengguncang formasi teleportasi mereka, jadi belum terlihat apakah mereka dapat berteleportasi dengan aman menjauh dari sini. Mungkin mereka akan jatuh ke celah spasial dan menghilang dari sini. Indestructible Monarch terkekeh dingin. Chakravarti mengangguk dengan alis berkerut, dan menjawab, kita hanya bisa berharap itu terjadi. Prioritas utama kita sekarang adalah menemukan antek-antek gila itu. Aku tidak tahu kemana mereka diteleportasi, dan mungkin agak sulit untuk memulihkannya. Bukan masalah besar. Antek gila kita cukup cerdas, jadi mereka akan menemukan cara untuk kembali kepada kita kecuali mereka diteleportasi ke benua lain. Kita harus menetapkan satu set persyaratan untuk tentara bersatu yang telah kita diskusikan sebelumnya. Sementara itu, pasukan suku Yaksa yang jaraknya ribuan kilometer berbaris menuju Deep Heaven City.
Han Li merasa sakit kepala serta rasa pusing yang hebat. Untuk mengalami reaksi yang begitu parah dengan tubuhnya saat ini menunjukkan bahwa teleportasi yang baru saja dia alami pasti jarak yang sangat jauh. Han Li hanya perlahan membuka matanya, lalu mengalihkan pandangannya untuk mengamati sekelilingnya. Dia saat ini berada di atas tumpukan batu, semuanya bulat dan berwarna putih keabu-abuan. Ada petak-petak kabut abu-abu di sekelilingnya, sangat menghambat jarak pandang. Kepalanya juga berdenging tanpa henti dan dia mendapati dirinya tidak dapat mengeluarkan indera spiritualnya dari tubuhnya, menunjukkan bahwa ada batasan di sini atau dia belum pulih dari pertarungan teleportasi jarak jauh itu. Han Li mengerutkan alisnya saat dia melenturkan lehernya dari satu sisi ke sisi lain, dan cahaya biru melintas di matanya pada saat bersamaan. Tiba-tiba, ekspresinya berubah sedikit saat dia membuat segel tangan, naik ke udara sebagai seberkas cahaya biru sebelum terjun ke dalam kabut. Sekitar 5 menit kemudian, Han Li muncul di samping sungai kecil yang lebarnya beberapa puluh kaki dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Dia melihat ke bawah ke mata air yang sangat jernih di kakinya, dan matanya sedikit menyipit. Dia membuat gerakan meraih ke bawah, dan bola kecil air ditarik ke arahnya sebelum melayang di atas telapak tangannya. Han Li memeriksa bola air itu sebentar dan setelah memastikan bahwa itu aman untuk dikonsumsi, dia meminum semuanya. Airnya sangat manis dan murni, dan Han Li mengangguk puas. Tepat ketika dia akan mendapatkan air lagi dari sungai, dia tiba-tiba mengangkat alisnya sebelum mengepalkan tinjunya dan menyerang ruang di belakangnya. Semburan kekuatan yang sangat besar diledakkan, menghantam sesuatu dengan ledakan yang menggema dan menyebabkan kabut berjatuhan dan bergolak. Suara langkah kaki yang tersandung terdengar setelahnya. Tubuh Han Li kabur dan dia berbalik dengan cara seperti hantu sebelum menyapu lengan baju menembus kabut. Embusan angin kencang meletus dari dalam lengan bajunya, menyapu kabut abu-abu beberapa ratus kaki di depannya, memperlihatkan monster setinggi sekitar 10 kaki. Dari pengetahuan dan pengalaman Han Li yang sangat besar, bahkan dia goyah saat melihat monster ini. Monster ini memiliki penampilan yang sangat aneh dengan mata kecil dan mulut yang panjang. Memiliki kepala babi dan tubuh manusia dengan cangkang kura-kura biru yang terkunci rapat di sekitar tubuh bagian atasnya. Monster itu saat ini berbaring telentang setelah dijatuhkan ke tanah oleh pukulan Han Li, dan dia mendengus tanpa henti saat dia mencoba untuk berjuang berdiri dengan sekuat tenaga. Namun, karena kombinasi dari cangkangnya yang bulat dan anggota tubuhnya kurang dari setengah dari manusia normal, dia tidak dapat segera berguling, dan tersangkut di punggungnya seperti kura-kura besar. Setan kura-kura babi, nama aneh itu muncul di benak Han Li, dan dia tidak bisa menahan tawa. Aura yang memancar dari tubuh iblis babi tidak terlalu kuat, hanya sebanding dengan kultivator kondensasi ki manusia. Han Li cukup lega setelah melakukan pengamatan ini, namun pada saat yang sama, dia sedikit bingung tentang bagaimana iblis babi ini berhasil menahan kekuatan serangannya. Dia mengalihkan pandangannya ke arah cangkang kura-kura di tubuh iblis babi untuk menemukan lekukan kepalan tangan yang dalamnya sekitar 1 inci di bagian perut cangkang. Sedikit terkejut muncul di wajah Han Li saat dia melakukan gerakan meraih. Cahaya spiritual melintas saat tangan biru besar yang berukuran sekitar 10 kaki muncul di atas iblis babi. Sebelum Han Li memiliki kesempatan untuk memeriksa cangkang kura-kura dengan hati-hati, iblis babi itu tiba-tiba menarik tubuhnya dengan sangat gesit dan menyelinap keluar dari cangkang. Dengan melakukan itu sebagai babi hutan, dan segera melarikan diri ke dalam kabut. Dalam sekejap mata, cangkang kura-kura yang kosong adalah satu-satunya benda yang terkunci di genggaman tangan biru besar itu. Bibir Han Li berkedut dengan cara yang agak tidak bisa berkata-kata. Dari kelincahan yang ditunjukkan oleh iblis babi selama pelariannya, itu hanya berpura-pura canggung sebelumnya untuk memikat Han Li ke dalam rasa aman yang palsu.
Setan babi ini tampaknya tidak terlalu pintar, tetapi sangat licik dan kemungkinan besar memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Namun, Han Li tidak mengejar binatang iblis tahap kondensasi Qi, dan mulai memeriksa cangkang kura-kura saat sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Ini hanya cangkang kura-kura yang hidup selama beberapa ratus tahun, untuk berpikir bahwa itu dapat menahan pukulan dariku. Roh kura-kura macam apa yang bisa memiliki cangkang luar biasa seperti itu? Han Li bergumam, dan setelah ragu sejenak, dia menyimpan cangkang itu ke dalam gelang penyimpanan. Setelah itu, Han Li tidak mengambil risiko apapun dengan bertualang di tempat lain. Dia hanya duduk dengan menyilangkan kaki di samping sungai kecil, dan memejamkan mata untuk bermeditasi. Anak sungai di sampingnya mengalir tanpa suara, tetapi kabut di sekitarnya secara bertahap mulai menipis. Setelah beberapa saat, ketika kabut hampir menghilang seluruhnya, sekelompok binatang yang menyerupai rusa tetapi juga menyerupai kuda berkumpul di samping sungai. Beberapa dari mereka mulai minum dari anak sungai sementara beberapa anak sapi yang masih anak-anak bermain satu sama lain. Karena Han Li telah sepenuhnya menarik auranya dan duduk diam seperti patung, binatang buas itu gagal untuk memperhatikannya, dan salah satu anak sapi bahkan menabrak Han Li langsung. Anak sapi itu sepertinya telah mendeteksi sesuatu, dan berbalik untuk menilai Han Li dengan sepasang mata biru yang indah. Itu kemudian berjalan dalam beberapa lingkaran di sekelilingnya sebelum mendekatkan kepalanya yang berbulu ke wajah Han Li. Setelah mengendus-endus wajahnya sebentar, dia menjulurkan lidah kecilnya yang merah jambu dan menjilatnya dengan ragu. Tiba-tiba, Han Li membuka matanya. Anak sapi itu cukup waspada, dan segera melompat kembali untuk mencoba melarikan diri. Namun, tepat pada saat itu, cahaya hijau menyala dan pil harum keluar dari lengan baju Han Li, memasuki mulut sapi. Pada saat yang sama, suara samar Han Li terdengar di telinga anak sapi itu. Mungkin pertemuan kita adalah rancangan takdir. Kalau begitu, aku akan menganugerahkan pil roh ini kepadamu. Adapun apakah kamu benar-benar dapat mencapai kecerdasan, itu terserah kamu. Han Li telah berbicara dengan suara yang agak lembut, anak sapi kecil itu terkejut hingga melepaskan teriakan seperti domba yang panik. Semua binatang dewasa di dekatnya segera juga waspada terhadap keberadaan Han Li, dan mereka segera menyerbu ke depan, melindungi anak sapi di belakang mereka sambil mengarahkan tanduk tajam ke Han Li dengan sikap waspada. Namun, Han Li hanya tetap duduk di tempat. Setelah melirik lagi pada anak sapi kecil itu, dia menutup matanya dan tidak lagi menghiraukan gerombolan binatang buas ini. Binatang buas bisa melihat bahwa Han Li tidak memiliki niat buruk, tetapi mereka masih perlahan mundur ke kejauhan sambil menjaga anak mereka. Tidak lama setelah itu, binatang-binatang itu lari ke dalam kabut dan menghilang dari pandangan. Han Li duduk di samping sungai lebih lama dan hanya naik ke udara setelah kabut benar-benar menghilang. Pada titik ini, kekuatan sihir dan indera spiritualnya telah pulih sepenuhnya. Namun, dia hanya mampu mengeluarkan indera spiritualnya dari tubuhnya hingga jarak kurang dari 10 km, jelas menunjukkan bahwa dia sangat dibatasi. Karena itu, dia memutuskan untuk terus terbang lebih tinggi ke udara, lalu menggunakan Brightside Spirit Eyes untuk mensurvei sekelilingnya. Dengan melakukan itu, dia akan dapat memeriksa area yang jauh lebih besar. Setelah naik ke ketinggian lebih dari 10.000, cahaya biru melintas di mata Han Li saat dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya. Bebatuan putih keabu-abuan yang sama terbentang sejauh mata memandang ke arah timur dan barat, tetapi ada noda hijau sekitar 15 km ke selatan, ternyata ada serangkaian pegunungan di sana. Di sebelah utara, ada hamparan ki spiritual atribut air yang luas, yang menunjukkan bahwa ada sungai atau lautan besar yang terletak di arah itu. Setelah ragu sejenak, Han Li terbang ke arah utara sebagai seberkas cahaya biru. Dengan kecepatan terbang Han Li saat ini,
dia menempuh jarak ini dalam waktu yang sangat singkat. Matanya berbinar saat samudera tak terbatas muncul di hadapannya, tetapi air laut warnanya merah tua. Di pantai, ada sekitar 1000 penyu sedang beristirahat di pantai. Yang terbesar berukuran sekitar 40 kaki sedangkan yang terkecil hanya sekitar setengah kaki. Semuanya setengah terkubur di pasir. Di udara di atas lautan, ada sekawanan burung merah tua dengan paruh panjang yang tajam berputar-putar. Salah satu dari mereka kadang-kadang menyelam ke laut untuk mengambil ikan besar dari air laut dengan paruh dan cakarnya. Han Li menatap tanpa ekspresi, dan setelah beberapa saat, sebuah pemikiran tiba-tiba terlintas di benaknya saat dia melihat ke langit. Masih ada 7 matahari terik yang menggantung di sana, tapi kelihatannya sedikit lebih kecil dari sebelumnya dan sedikit buram. Tampaknya dia telah diteleportasi ke suatu tempat yang sangat jauh dari 3 wilayah manusia. Kalau tidak, matahari di langit tidak akan menunjukkan perubahan yang nyata. Syukurlah, Han Li sudah menebak ini dari akibat pertarungan teleportasi. Karena itu, dia tidak terlalu terkejut, dan dia mengalihkan perhatiannya ke kura-kura di bawah. Selain kura-kura di pantai, ada juga sejumlah besar cangkang kura-kura kosong yang tersebar di sekitar pantai, dan jumlahnya ribuan. Mata Han Li sedikit menyipit saat dia membalik telapak tangannya untuk memanggil cangkang kura-kura biru yang dipakai oleh iblis babi itu. Dia membandingkan cangkang ini dengan cangkang kura-kura di bawah, dan sedikit terkejut muncul di matanya. Pada pandangan pertama, cangkang kura-kura di bawah tampak sangat mirip dengan yang ada di tangan Han Li, dan bahkan lebih besar dari yang dipegang Han Li. Namun, Han Li dapat segera mengetahui perbedaan antara cangkang kura-kura. Meskipun cangkang di tangannya tidak terlalu besar, setiap garis pada cangkang berwarna perak samar sedangkan garis pada cangkang kura-kura di bawah semuanya putih. Han Li memiringkan kepalanya ke samping dan merenungkan ini sejenak sebelum membuat gerakan meraih salah satu cangkang kura-kura di bawah, yang langsung terbang ke arahnya. Han Li melepaskan serangan biasa ke arahnya, dan cangkang itu meledak menjadi bubuk di tengah ledakan. Kegemparan melanda kura-kura di bawah, dan banyak dari mereka menjulurkan kepala untuk melihat ke udara. Namun, tampaknya mereka tidak menganggap Han Li sebagai ancaman karena kebanyakan menarik kepala mereka ke dalam cangkang lagi dan terus berbaring dengan santai. Ini benar-benar bukan cangkang kura-kura biasa. Namun, cangkang kura-kura ini kemungkinan besar berasal dari tempat ini, gumam Han Li. Cahaya biru menyala saat Han Li perlahan turun ke tanah. Pada saat yang sama, dia secara paksa melepaskan indera spiritualnya untuk menyelimuti area dengan radius beberapa kilometer, dengan hati-hati mencari sesuatu. Setelah beberapa saat, Han Li tiba-tiba membuka matanya dan melesat ke udara sebagai seberkas cahaya biru, dengan cepat menempuh jarak beberapa kilometer di sepanjang pantai sebelum kembali. Namun, ada 3 cangkang kura-kura raksasa lagi yang melayang di belakangnya, salah satunya berukuran sekitar 50 kaki, salah satunya berukuran sekitar 10 kaki. Semua cangkang kura-kura ini juga memiliki garis-garis perak, tetapi warna peraknya sedikit berbeda. Pada cangkang terkecil, garis-garis itu tampak dibuat dari perak murni dan berkilauan dengan cahaya. Warna perak pada cangkang yang berukuran sekitar 10 kaki kira-kira sama dengan yang sudah dimiliki Han Li. Ketiga cangkang kura-kura ini terkubur cukup dalam ke dalam tanah, dan jika bukan karena indera spiritual Han Li dapat menembus langsung ke pasir, kemungkinan besar dia tidak akan dapat menemukan ketiganya. Pada saat ini, Han Li berhenti di udara dan melambaikan tangan ke arah cangkang kura-kura, di mana mereka bertiga berbaris di depannya. Han Li menjentikkan jarinya, dan beberapa garis pedang biru Qi melintas di udara, mengenai 3 cangkang kura-kura dan meninggalkan lekukan dengan kedalaman yang berbeda. Cangkang kura-kura terbesar benar-benar tertusuk, sedangkan lubang pada yang terkecil hanya sedalam sekitar setengah inci,
dan lubang pada yang berukuran sekitar 10 kaki dalamnya sekitar 3-4 inci. Han Li mengangguk setelah melihat ini sebelum mengayunkan lengan bajunya untuk mengirimkan semburan cahaya biru. Ketiga cangkang kura-kura berputar dalam cahaya biru dan langsung menyusut drastis sebelum ditarik ke genggaman Han Li. Cahaya spiritual melintas dari tangannya, dan ketiga cangkang itu disimpan ke dalam gelang penyimpanannya. Tepat pada saat ini, burung-burung yang terbang di atas lautan tiba-tiba mulai mengeluarkan teriakan ketakutan. Han Li segera mengangkat kepalanya untuk menilai situasi, di mana hatinya tersentak kaget. Di permukaan laut, makhluk iblis besar yang panjangnya sekitar 100 kaki telah muncul. Itu memiliki tubuh bagian atas manusia laki-laki berkulit gelap dengan trisula tulang di masing-masing tangan. Itu memiliki serangkaian fitur wajah yang menyeramkan, dan tubuh bagian bawahnya identik dengan gurita raksasa. Tentakel besar yang terhubung ke tubuhnya mengintip dari permukaan lautan. Makhluk iblis ini membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan cahaya hitam pekat, menyapu ratusan burung merah tua itu sebelum menariknya ke dalam mulutnya. Burung-burung berjuang dengan sekuat tenaga tetapi tidak berdaya untuk melawan, dan kebanyakan dari mereka dimakan. Kura-kura di pantai tetap sama sekali tidak terpengaruh, dan makhluk iblis besar itu juga tidak menunjukkan niat untuk menyerang kura-kura. Han Li agak terkejut melihat ini. Makhluk iblis besar itu tampaknya memiliki kekuatan yang sebanding dengan binatang iblis kelas 8, jadi Han Li tidak takut terhadapnya. Dia hanya memandang dengan alis berkerut, berusaha mengidentifikasi makhluk ini. Perbedaan antara istilah binatang iblis dan binatang purba agak kabur di alam roh. Bagi manusia di alam roh, binatang purba biasanya mengacu pada makhluk tipe binatang asli dari alam roh, sedangkan binatang iblis merujuk pada kultivator setan yang telah naik dari alam rendah, serta keturunan mereka yang terus hidup di alam roh. Sebagian besar binatang purba tidak dapat mencapai kecerdasan tingkat tinggi, tetapi semuanya memiliki satu kemampuan sejak lahir tanpa memerlukan kultivasi untuk mencapainya, dan mereka semua sangat kuat. Sebaliknya, semua binatang iblis umumnya mampu mencapai kecerdasan kecuali mereka memiliki warisan khusus, atau merupakan salah satu spesies langka yang tidak dapat mencapai kecerdasan. Namun, kemampuan yang mereka miliki biasanya jauh lebih rendah daripada kekuatan binatang purba. Ada juga binatang purba yang menarik perhatian para kultivator manusia dan iblis, di mana mereka akan dijinakkan secara paksa. Karena itu, Han Li tidak terlalu terkejut melihat monster ini, dan dia hanya melayang di udara dalam diam. Setelah beberapa saat, semua burung di langit telah dimakan oleh makhluk iblis besar itu, dan ia menamparkan permukaan laut dengan tentakelnya yang besar dalam kegembiraan sebelum tiba-tiba berputar dan melihat Han Li. Han Li telah menarik auranya selama ini, dan binatang iblis itu gagal menyadari kehadirannya. Namun, peristiwa yang terjadi selanjutnya cukup mengejutkan bagi Han Li. Begitu makhluk iblis itu melihat Han Li, ekspresi kaget dan ngeri muncul di wajahnya. Setelah melepaskan raungan rendah, itu berubah menjadi seberkas ki hitam dan segera menghilang ke laut. Setelah itu, semburan kabut hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya meletus dari dasar laut, membuat air laut di area beberapa kilometer menjadi sangat keruh dan buram, sehingga menurunkan jarak pandang hingga 0. Namun, itu tidak cukup untuk menghentikan Han Li. Cahaya biru melintas di matanya dan tatapannya langsung menembus kabut hitam, memungkinkannya untuk mengetahui situasi di bawah. Makhluk iblis besar itu telah terjun jauh ke dalam lautan dan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Han Li mendengus dingin, dan dia baru saja akan mengepakkan sayap badai untuk mengejar ketika raungan panjang tiba-tiba terdengar dari kedalaman laut. Suara itu seperti gemuruh guntur berkepanjangan yang cukup mengancam. Setelah itu, semburan ki iblis yang kuat muncul di lautan hampir 10 km jauhnya, dan kekuatannya tampaknya sebanding dengan kekuatan seorang tahap transformasi dewa.
Han Li sedikit goyah setelah mendengar raungan ini. Dia mengalihkan pandangannya ke kejauhan ke arah dari mana raungan itu berasal, dan sedikit keraguan muncul di wajahnya. Beberapa saat kemudian, ledakan ki iblis yang mencengangkan di dalam lautan bergabung bersama dengan iblis gurita sebelum keduanya melanjutkan lebih jauh ke lautan. Han Li menggelengkan kepalanya saat Thunderstorm Wings di punggungnya menghilang. Dia tidak takut pada binatang iblis tahap transformasi dewa, tetapi dia tidak ingin memasuki perseteruan yang sembrono dengan makhluk yang begitu kuat, begitu tiba di tempat asing ini. Setelah menatap lautan lebih lama, Han Li berbalik dan terbang ke arah selatan. Beberapa saat kemudian, seberkas cahaya biru muncul di atas serangkaian pegunungan subur yang membentang sejauh mata memandang. Cahaya biru surut, dan Han Li terungkap.